Sahabat di tengah rimba. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang nenek bernama Mbok Asih. Usianya hampir menyentuh 80 tahun, tapi tubuhnya masih tegap dan matanya memancarkan kebijaksanaan. Sehari-hari, Mbok Asih tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu sederhana. Anak-anaknya telah pergi merantau ke kota, meninggalkan nenek itu dengan kebun kecil dan cerita-cerita masa lalu yang tak henti ia kenang. Hutan di belakang rumah Mbok Asih adalah tempat yang penuh misteri dan cerita rakyat. Orang-orang desa sering memperingatkan agar tidak masuk terlalu dalam ke sana. Namun, Mbok Asih yang sudah terbiasa dengan tempat itu sejak kecil tidak pernah gentar. Setiap pagi, ia memasuki hutan untuk mencari kayu bakar, daun-daunan obat, atau sekadar menyapa alam. Suatu hari, ketika matahari baru saja terbit dan embun masih menggantung di dedaunan, Mbok Asih mendengar suara aneh. Itu adalah suara mengerang, lemah dan hampir seperti rintihan. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara itu. Di sebuah celah kecil di antara pohon-pohon besar, Mbok Asih menemukan seekor anak harimau yang terluka. Harimau itu terperangkap dalam jebakan kawat yang dipasang pemburu liar. Mbok Asih tahu betapa berbahayanya harimau, bahkan yang masih kecil. Namun belas kasihnya mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat dengan perlahan, berbicara lembut untuk menenangkan anak harimau itu. Setelah beberapa saat, ia berhasil melepaskan kawat dari kaki harimau tersebut. Luka di kakinya cukup dalam, sehingga Mbok Asih memutuskan untuk membawanya pulang dan merawatnya. Hari demi hari, Mbok Asih merawat harimau kecil itu dengan penuh perhatian. Ia memberinya nama Rimba. Rimba mulai percaya pada Mbok Asih, dan mereka menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Ketika luka Rimba sembuh, ia sering menemani Mbok Asih ke hutan. Rimba yang tumbuh semakin besar menjaga nenek itu dari bahaya, seperti ular berbisa atau binatang buas lainnya. Sebaliknya, Mbok Asih memastikan Rimba tetap terjaga dari ancaman pemburu yang sering mengintai di hutan. Hubungan mereka menjadi buah bibir di desa. Awalnya banyak yang takut dan memandang curiga. Mereka menganggap Mbok Asih gila karena bersahabat dengan binatang buas. Namun, perlahan mereka melihat betapa luar biasa ikatan itu. Mbok Asih selalu berkata, Rimba bukan hanya harimau, dia adalah penjaga hutan, dan hutan adalah bagian dari kita semua. Tahun-tahun berlalu, dan Rimba tumbuh menjadi harimau dewasa yang gagah. Meskipun ia semakin besar dan liar, ia tetap setia pada Mbok Asih. Namun Mbok Asih tahu bahwa suatu hari Rimba harus kembali ke habitat aslinya. Hutan adalah rumah sejatinya, bukan gubuk kecil di tepi desa. Pada suatu pagi yang dingin, Mbok Asih duduk di bawah pohon besar bersama Rimba. Ia berbicara padanya seolah-olah Rimba memahami setiap kata. Rimba, sudah waktunya kau kembali ke hutan. Kau harus menjadi raja di sini, menjaga rumahmu dari bahaya. Seolah mengerti, Rimba memandang Mbok Asih dengan mata yang penuh arti. Ia menundukkan kepala, menjilat tangan nenek itu untuk terakhir kalinya, lalu berlari masuk ke dalam hutan. Mbok Asih merasa kehilangan, tapi ia tahu itu adalah keputusan yang benar. Meski begitu, persahabatan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap kali Mbok Asih masuk ke hutan, ia merasa kehadiran Rimba. Kadang, dari kejauhan, ia melihat bayangan harimau itu mengawasinya, memastikan sahabatnya tetap aman. Cerita persahabatan Mbok Asih dan Rimba menjadi legenda di desa itu. Orang-orang desa belajar untuk lebih menghormati hutan dan penghuninya. Mbok Asih mengajarkan bahwa bahkan makhluk yang paling liar sekalipun dapat memiliki hati jika kita bersedia mendekatinya dengan cinta dan kepercayaan. Hingga akhir hidupnya, Mbok Asih dikenang sebagai nenek bijak yang bersahabat dengan raja hutan. Dan di suatu tempat di rimba yang lebat, Rimba terus menjaga hutan, seperti janji yang ia buat kepada sahabat terbaiknya.